Shalom Elohim buat ketiga pribadi, Bapa Yahweh Yesus Hamas Elohim, Bapa Surgawi, Bagan Iman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fehamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan yang 42 yang berbunyi demikian. Dengan judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Dan sesuai dengan firman yang kita sudah baca tadi bersama, di sini ada dua orang ya, Maria dan Marta. Dan juga ada dua sikap yang diperlihatkan oleh kedua orang ini. Yang pertama adalah Marta. Ya. Marta dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bahwa ia menerima Tuhan Yesus di rumahnya ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan di sebuah kampung. Dia menerima Tuhan itu di dalam rumahnya. Ya. Dan setelah Tuhan masuk ke dalam rumahnya, dia juga mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Tetapi dari mereka berdua ini keduanya mempunyai sikap yang berbeda. Nah, kalau Marta awalnya dia menerima Tuhan di dalam rumahnya, tetapi sudah itu dia sibuk mempersiapkan entah makan minumnya, entah mempersiapkan dirinya atau mempersiapkan yang lain-lain untuk menurut dia itu yang terbaik. Tetapi saudaranya Maria, dia juga menyambut Tuhan di dalam rumah itu. Dan dia mempunyai sikap yang berbeda daripada Marta. Dia tahu apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Dia tahu Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk mengajarkan mereka mengenai firman Tuhan yang berguna bagi kehidupan mereka. Dan dia mengambil sikap duduk dekat dengan Tuhan Yesus, duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, sikap Marta dan Maria dan Marta ini juga menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan ataupun kita menyikapi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan ya seperti sikap Marta. Yang kadang-kala kita terima Tuhan, kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetapi kita malah sibuk mencari yang lain. Karena kita berpikir bahwa kalau kita sibuk dengan yang lain, itu bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti bahwa Tuhan ada di dalam kita, maka semua apa yang kita butuhkan itu sudah ada di dalam Tuhan. Kita kadang-kadang khawatir dengan hidup kita, dengan apa yang kita makan, kita pakai, kita minum, ataupun apa yang kita mau kita lakukan. Kita lupa bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita lupa bahwa kita harus menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita seharusnya memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh Maria. Kita menyambut Tuhan di dalam hati kita,
menyambut Tuhan dalam rumah kita, menyambut Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan kita berdiam diri di kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang akan Tuhan katakan kepada kita, baik melalui hati pikiran kita, melalui mimpi atau penglihatan kita, apa yang terbaik atas kehidupan kita. Dan kita betul-betul menghayati setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk kehidupan kita itu sendiri. Maria tahu apa yang dia butuhkan ada di dalam Tuhan Yesus, sehingga ia tidak khawatir, tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal dunia, menyibukkan hal-hal yang bisa membuat waktunya habis, atau membuat dia capek, atau membuat dia lelah terhadap hal-hal yang tidak berguna. Tetapi dia tahu bahwa dia mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah makanan rohani yang sangat berguna bagi dirinya. Tidak seperti Marta ya, yang sibuk mencari kiri dan kanan, mempersiapkan ini, bahkan ia mengeluh, Tuhan tegurlah saudaraku untuk membantunya ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang ada di rumahnya. Nah, Marta ini masih terus menyibukkan dirinya, seakan-akan dia terus merasa kurang bahwa ini belum siap, itu belum siap, atau merasa ada sesuatu yang harus dia lebih persiapkan. Nah, begitupun juga kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun orang percaya. Kadang-kala kita sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi kita masih merasakan kehampaan, kekosongan, kekhawatiran, kecemasan yang melanda hidup kita. Karena kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan yang datang kepada diri kita, apa yang terbaik bagi kita. Bahkan ya, saat ini kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal ketiga pribadi. Ketiga pribadi itu sudah ada di dalam dunia ini. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan pribadi Roh Kudus yang selalu mengajar kita melalui pengajarannya, melalui live streaming, ataupun dalam ketiga pasukan ya. Kita diberikan pengajaran oleh beliau-beliau ini, ketiga pribadi ilahi ini. Tetapi kadang-kadang kita lebih menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Entah kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk mencari sesuatu di luar sana. Bahkan ya kadang-kadang kita tertidur ya kalau diadakan ibadah seperti itu. Nah, seperti itulah, bahkan bukan hanya tertidur saja yang bisa menggagalkan fokus kita kepada Tuhan. Kita alihkan saja pandangan kita ke tempat lain, maka pikiran kita juga akan keluar dari hadirat Tuhan. Bahkan kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh ketiga pribadi ini yang sedang mengajar kita pada saat itu. Sehingga firman yang disampaikan oleh ketiga pribadi ilahi ini seharusnya menjadikan hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi karena kita tidak membuka hati kita, tidak merendahkan hati kita pada saat kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh ketiga pribadi, maka seakan-akan itu kita menjadi bosan atau bete ya, sehingga kita mungkin tertidur ataupun kita lelah gitu. Nah, seperti yang dikatakan juga seperti Pangeran Ilahi dan Mempelai Ilahi dan juga Bapa Sorgawi, bahwa kalau kita memakai logika, memakai akal pikiran kita, tidak memakai iman, maka kebosanan akan melanda kita, kelelahan dan capek ya, seperti itu. Tapi kalau kita memakai iman, maka kita akan menggebu-gebu, bersukacita menerima firman itu, sehingga firman yang sudah kita terima itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, tidak akan apapun, kita tahu yang terbaik bagi kita duduk di kaki Tuhan, apalagi di saat ini ya, Raja Damai sudah bersama-sama dengan kita, maka haruslah damai sejahtera itu meliputi hati dan pikiran kita. Kita tidak khawatir akan apapun. Ya, kita tahu, bahkan kita memberi makanan rohani kita, makanan atas roh kita
kita tahu makanan yang terbaik atas diri kita sendiri, ya, yaitu firman Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa, ya dan amin. Dan demikianlah yang bisa saya sampaikan firman Tuhan di saat ini. Saya terbatas, saya juga manusia berdosa, dan firman ini juga menegur saya secara pribadi untuk lebih lagi fokus terhadap apa yang diajarkan oleh ketiga pribadi di dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa berbuah 100 kali lipat dan menghasilkan buah-buah roh yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa berguna bagi sesama kita manusia. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Elohim.